Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'taka mana'aka wa rubbama mana'aka a'taka. Itulah kutipan pesan indah, pesan spiritual dari seorang tasawuf terkenal yang sangat masyhur dengan kitabnya Al-Hikam. Beliau berpesan spiritual. Rubbama a'taka mana'aka. Kadangkala kamu diberi tapi tidak diberi. Wa rubbama mana'aka a'taka. Terkadang kamu tidak diberi tapi justru itu diberi. Saudara-saudara, ini sangat menarik. Apa artinya? Rubbama a'taka mana'aka. Terkadang doa kamu yang dikabulkan Allah, yang diwujudkan Allah selama ini, itu justru malah mencegahmu dari taqarrub ilallah. Kamu minta jabatan, doamu, ya Allah berilah kami jabatan, berilah kami pangkat. Ternyata setelah kamu diberi jabatan, diberi pangkat, justru kamu malah jauh dari Allah. Jarang ke masjid, jarang jamaah, jarang ngaji, jarang baca Quran. Itu yang dimaksud rubbama a'taka mana'aka. Terkadang kamu diberi malah tidak diberi. Ketoke dikei tapi malah ora. Kamu minta harta, ya Allah berilah kami harta yang banyak, yang luas. Jadi seorang hartawan setelah kaya, kamu lupa Allah. Huruf lah, itu diberi tapi tidak diberi. Itu berbahaya. Diberi dunia tapi tidak diberi sesuatu yang lebih indah dari dunia. Apa itu? Dekat dengan Allah. Jadi nilai dekat dengan Allah itu sesuatu yang indah, yang lebih berharga dibanding dunia, dibanding pangkat, harta. Kamu minta istri cantik, ya Allah berilah kami istri cantik. Tercapai, terwujud, istrimu cantik. Tapi setelah dapat istri cantik, kamu malah jauh dari Allah. Jarang kumpul keluarga, jarang bermasyarakat, jarang ngaji, jarang sholat jamaah, jarang ikut pengajian di kampung-kampung, di RT. Itu malah justru diberi tapi malah tidak diberi. Karena pemberianmu, nilai pemberian yang kamu dapatkan itu jauh nilainya dibanding akibat dari pemberian itu. Ya Allah, semoga kami jadi DPR. Setelah jadi kamu malah menjadi tersangka, kena hukum, kasus hukum, terjerat oleh KPK. Diberi tapi tidak diberi. Selanjutnya, rubbama mana'aka a'taka. Tidak diberi tapi diberi. Doa-doamu selama ini yang tidak terwujud, yang tidak terkabul, itu malah justru pemberian Allah yang lebih indah, lebih agung, lebih nilai harganya lebih tinggi dibanding doa yang kamu minta. Pengen kaya, tidak kaya-kaya. Justru itu pemberian yang lebih agung, lebih mahal nilainya. Tidak diberi tapi diberi, tidak diberi harta, tidak diberi kekayaan, tapi diberi Allah. Taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Rajin sholat jamaah, rajin mengaji, rajin sholat duha, rajin puasa, kumpul keluarga, kumpul masyarakat. Ini nilai-nilai indah yang merupakan makna yang sangat tinggi, yang jarang kita rasakan. Rasanya nikmatnya melebihi nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kekayaan, nikmat pangkat.
tidak diberi tapi diberi. Kamu tidak diberi kekayaan, tidak diberi jabatan, tidak diberi, tapi Allah telah memberimu yang lebih hebat dari itu, yang lebih indah dari itu, yang lebih luar biasa, yang lebih bernilai, yang lebih mahal, yaitu dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah itu nilainya mengalahkan segalanya, mengalahkan harta, pangkat, jabatan, dunia. Bisa sholat jamaah, bahkan sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, takbir masya Allah, itu nilainya sangat indah, nilai spiritual, nilai hati, nilai kedamaian hati. Kedamaian itu lebih mahal harganya dibanding harta. Maka saudara-saudaraku semua, tidak usah stres, tidak usah putus asa. Kenapa doa-doa saya tidak terjawab selama ini? Bisa jadi satu, doamu terjawab, tetapi tidak sekarang, mungkin besok, bahkan menjelang kematian pun baru dikabulkan. Maka banyak orang yang sakit itu terkadang menjelang kematiannya diberi kesehatan. Sebelum meninggal dia itu bisa makan dulu, bisa minum, sehat, bisa jalan-jalan. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang kaget dulu. Ini wis iso mangan, tian ngombe, mlaku-mlaku, ngomong karo aku kok mati. Itu merupakan bukti jawaban dari doamu selama ini. Selama sakit kamu kan minta sehat, Allah kabulkan walaupun sesaat. Yang kedua, kenapa doa belum nampak wujudnya? Bisa jadi kalau tidak, soal itu soal timing. Kalau tidak sekarang, besok atau menjelang kematian. Bahkan selama hidup kita belum pernah merasakan jawaban itu, bisa jadi duriah kita, keturunan kita, anak cucu kita yang ngunduh. Walaupun kita seorang miskin, anak kita kaya. Kita petani, anak kita dokter, ulama besar, kiai, profesor, lebih baik dari kita. Itu merupakan bukti yang ngunduh bukan kita tapi anak cucu kita, duriah kita, keturunan kita. Bisa jadi walaupun tidak di dunia, timingnya di akhirat. Doa kita tidak dikabulkan di dunia tapi di akhirat. Nanti di akhirat kita kaget, loh ya Allah, ini amalan apa, anugerah apa, kenapa saya kok diberi anugerah yang luar biasa padahal amalan saya biasa-biasa saja. Itu adalah doa-doamu selama di dunia. Yang terakhir, kenapa doa kita tampak tidak kelihatan, tidak dikabulkan, terasa belum terwujud? Bisa jadi tadi diganti Allah yang lebih baik, karena doamu itu membahayakan dirimu. Pengen jabatan tidak dikabulkan, karena apa? Kalau doamu diwujudkan, dikabulkan, kamu jadi seorang pejabat, bisa korup, bisa kena KPK, penjara. Maka Allah beri keindahan, yaitu tidak usah dikabulkan doanya, tidak diberi, tapi justru itu malah diberi yang lebih dari pemberian itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.